Indonesia. Jabatan diterima wanita ini karena ia dituding telah menuduh FPI sebagai teroris. Anggota FPI yang emosi, saudara kericuhan mewarnai sidang kasus Monas dengan terdakwa Habib Rizik. Gayus Salomon Tambunan mulai mengungkap siapa saja yang mencicipi sogokan agar ia bisa terbebas dari Biarkan berkembangnya praktek mafia Penegakan hukum di hukum lingkungan Polri. dan segala permasalahannya telah lama menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, persoalan narkoba, pornografi, kekerasan dan kriminalitas, isu-isu suap, munculnya makelar-makelar kasus, sampai dengan persoalan-persoalan dana perbankan nasional yang menggantung dan tidak kunjung tuntas. Inikah wajah hukum Indonesia yang ingin kita perkenalkan pada generasi penerus bangsa? Kita menyadari bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat krusial di negeri kita ini. Persoalan itu berkaitan dengan penegakan hukum. Ya. Saya melihat bahwa yang paling krusial di sini, yang menyebabkan ya rusaknya penegakan hukum itu sebetulnya bukan dari segi dari segi muatan atau materi undang-undang yang dirancangkan di negeri ini, tetapi lebih cenderung kepada faktor penegak hukumnya. Ya. Persoalan salah satu ya upaya untuk memperbaiki para penegak hukum ini adalah melalui sebuah proses pendidikan. Ya. Pendidikan yang tepat bagi calon-calon aparat hukum adalah salah satu solusi terbaik yang bisa dan wajib untuk dilakukan. Ribuan sarjana Fakultas Hukum diluluskan dari puluhan perguruan tinggi di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Namun tanpa komitmen dan usaha yang kuat dari perguruan tinggi, akan sulit untuk mencetak lulusan-lulusan yang unggul dan kompeten. Fakultas Hukum UI merupakan bagian dari Lembaga Pendidikan Universitas Islam Indonesia. Fakultas Hukum UI ingin melahirkan sosok mahasiswa yang berintelektual, tetapi di sini tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara sosial. Ada 4 hal yang menjadi dasar pengembangan pendidikan di Fakultas Hukum UI terkait dengan catur dharma. Yang pertama adalah pendidikan. Kurikulum kita merupakan kurikulum yang memadukan, terintegrasi antara pendidikan hukum positif dan hukum Islam. Lalu yang kedua, bidang penelitian. Lalu yang ketiga, terkait dengan pengabdian pada masyarakat. Dan yang keempat adalah dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah ini merupakan ciri dari Universitas Islam Indonesia dengan semboyan beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Ilmu dan iman memang merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang, termasuk pula dalam dunia pendidikan. Sebuah perguruan tinggi yang baik tidak akan semata-mata menyelenggarakan pendidikan dengan segala sarana dan prasarananya, namun juga akan menekankan pada proses pembentukan karakter setiap siswa, sehingga menjadikan mereka sesosok yang utuh sebagai seorang individu dalam masyarakat sosial. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mewujudkan komitmen itu dalam bentuk nyata melalui program-program yang tepat, kurikulum dan konsep pengajaran yang cerdas, sistem perkuliahan yang tertata, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai.
Program studi ilmu hukum ini merupakan bagian dari Fakultas Hukum UII yang di dalam proses pemberian materi atau pemberian pembelajaran kepada mahasiswa diorientasikan kepada 3 aspek. Pertama adalah penguatan di bidang teori, kemudian penguatan di bidang keislaman, dan penguatan di bidang praktek hukum. Di program pasca, kebetulan kami sudah punya program Magister Ilmu Hukum dan program Doktor, yang alhamdulillah terakhir ini banyak sekali peminat yang ingin mendalami ilmu hukum dalam program Magister maupun program Doktor, yang di sana diharapkan kita melakukan kajian-kajian secara kritis terhadap berbagai fenomena persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat, juga memberikan tawaran-tawaran alternatif apa yang bisa dilakukan, gitu ya, baik melalui program pendidikannya maupun kegiatan pengabdian masyarakat melalui lembaga-lembaga atau pusat-pusat studi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum. Pada dasarnya, penyelenggaraan pendidikan dalam dunia perguruan tinggi itu kan man of analysis, menciptakan orang untuk mampu berpikir. Selain pengetahuan teoritik, juga pengetahuan yang bersifat aplikatif. Nah, untuk selanjutnya pengembangan itu kalau di tingkat UII itu ada semacam PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian kita punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Nah, itu tempat untuk melatih, tempat untuk gagasannya bagaimana mahasiswa ini bisa memperoleh pengetahuan praktis, pengetahuan keterampilan melalui laboratorium hukum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selama saya kuliah di Fakultas Hukum ini, alhamdulillah sudah banyak hal pengetahuan ilmu yang saya dapatkan, terutama ketika saya berada atau masuk dalam keluarga besar dari komunitas peradilan semu itu sendiri, dimana dengan beradanya kita di komunitas peradilan semu ini, kita pun dapat mengembangkan minat kita, bakat kita tentunya saja di dunia hukum, dan kita pun dapat memikirkan kemana arah kita ke depannya. Apakah kita akan kelak menjadi seorang hakim, kelak menjadi seorang jaksa, kelak menjadi seorang penasihat hukum, dan sebagainya. Dengan mengikuti peradilan semu, paling nggak saya tahu tata cara hukum ini seperti apa, cara proses segala macam dari awal sampai berakhirnya adanya putusan segala macam. Mungkin saya bisa menerapkan untuk diri saya sendiri. Paling nggak saya bisa jujur, bukan untuk sesuatu yang lebih besar, paling nggak sesuatu yang kecil yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri. Mungkin itu bisa jadi awal dari kita semua sadar akan hukum, dari mulai diri sendiri untuk menciptakan hukum yang lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Dalam proses pembentukan dan pembangunan sebuah sistem pendidikan hukum yang ideal, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga sangat memperhatikan aspek penunjang sarana dan prasarana pendidikan. Gedung dan bangunan kuliah yang terus selalu ditingkatkan kenyamanan dan fungsi-fungsinya, sistem informasi online yang terus dikembangkan, serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan lain, baik yang berkaitan langsung dengan dunia perkuliahan di kampus maupun yang berhubungan dengan praktek keilmuan mahasiswa di masyarakat. Sistem informasi dan komputerisasi online yang sekarang telah digunakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mempermudah siswa dan orang tua siswa untuk terus memantau perkembangan mahasiswa. Meskipun demikian, selain fasilitas yang bersifat fisik dan teknologi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia juga memberikan pelayanan komunikasi langsung kepada orang tua siswa yang ingin berkonsultasi mengenai putra-putri mereka. Komunikasi langsung dan terbuka ini, selain semakin mendekatkan ikatan antar orang tua dengan fakultas, juga memberikan ruang bagi orang tua yang ingin mengetahui dan mengolah potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan oleh putra-putri mereka selama menjadi siswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Memberi bekal yang lengkap dan bermanfaat sesuai dengan visi misi fakultas merupakan sesuatu yang selalu dipertahankan dan ditingkatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kepada mahasiswa-mahasiswinya. Salah satu hal yang sedang dan terus berkembang adalah adanya program internasional menuju World Class University yang berasaskan ajaran Islam. Maybe about their life after the eruption, after the earthquake. Kita telah banyak menghasilkan para alumni yang memberikan peran yang tidak kecil, terutama dalam kancah internasional. Diharapkan 20 tahun yang akan datang, international program ini dapat memberikan peran yang jauh lebih baik, sehingga menuju World Class University merupakan satu harapan yang insya Allah akan dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya. Mention the same thing about education for this newspaper. This is the New Straits Times. I will ask you a lot of questions from these things. What? Well, I'm going to tell you. That's what Bekal ilmu dan iman yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kepada mahasiswanya, baik melalui media belajar di dalam kelas, kegiatan-kegiatan praktek, maupun kegiatan-kegiatan mandiri mahasiswa, adalah semata-mata demi menciptakan alumni Fakultas Hukum yang unggul, kompetitif, dan mampu ikut serta dalam pembangunan dan perbaikan hukum bangsa Indonesia. Seperti halnya yang telah diteladankan dan dicontohkan oleh senior-senior alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sekarang telah menjadi tokoh-tokoh nasional dan sangat berperan dalam dunia hukum Indonesia. Saya sangat bahagia sekali ketika pertama kali berada di Fakultas Hukum UII, karena fakultas ini tidak hanya mengajarkan kemampuan untuk berintelektualitas yang baik gitu, tapi juga mengajarkan mengenai moral dan agama. Misalkan kita nantinya menjadi seseorang yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah hukum, ketika kita dihadapkan dengan masalah itu, kita akan bertahan pada prinsip kita, bertahan pada integritas kita sebagai penegak hukum yang bersih. Integritas yang kuat itu sudah ditanamkan sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UI ini, dan saya sangat bangga sekali menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UI ini karena alasan-alasan itu. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan selalu berupaya memperbaiki proses belajar mengajar yang ada di Fakultas Hukum ini semata-mata karena ada satu komitmen, yaitu ingin menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang tidak sekedar memiliki ilmu pengetahuan, tidak sekedar untuk mampu melaksanakan praktek-praktek hukum di negeri kita ini, tetapi juga mampu untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang dapat mewujudkan keadilan, tidak hanya keadilan individual, tapi lebih diarahkan kepada keadilan sosial. Dan dengan keadilan sosial yang bisa diwujudkan oleh para sarjana-sarjana lulusan Fakultas Hukum UI, ini menunjukkan bahwa Fakultas Hukum UI adalah orientasinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan rumusan Pancasila, yaitu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada gading yang tak retak. Tiada hal yang sempurna di dunia ini. Namun dengan usaha yang sungguh-sungguh, didasari dengan hati nurani luhur, jiwa kebangsaan dan nasionalisme, serta berpegang teguh pada ajaran agama, maka bersama-sama kita pasti bisa untuk membangun bangsa Indonesia menjadi negara hukum yang berkeadilan sosial.